Pemirsa Muslim masa kini, Allah adalah Maha Pencipta segala sesuatu yang ada di bumi. Dan semua ciptaan Allah tak ada yang sia-sia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syad ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan coklat yang tidak hanya nikmat untuk dimakan dan membawa sejumlah manfaat bagi kesehatan. Coklat juga banyak digunakan sebagai bahan kecantikan, baik wajah, tubuh, maupun rambut. Di bidang kecantikan, coklat sering dimanfaatkan untuk masker wajah. Hal ini karena coklat memiliki banyak manfaat untuk kulit. Di antaranya adalah coklat dapat bekerja sebagai detoksifikasi atau membuang racun yang menempel pada kulit wajah, yang biasanya disebabkan oleh racun yang menempel akibat kosmetik atau polusi. Nah, satu lagi nih manfaat masker coklat yang disukai banyak wanita. Coklat mampu mencegah penuaan dini. Hal ini karena kandungan antioksidan yang cukup tinggi dalam coklat yang bisa menangkal radikal bebas penyebab penuaan dini. Wah, saya jadi makin cinta nih sama coklat. Jadi nggak sabar mau mencicipi dessert box buatan saya. Tapi tunggu dulu, masih ada beberapa proses lanjutan. Untuk lapisan terbawah dari dessert, saya menggunakan brownies kukus. Caranya mudah, masukkan coklat bubuk, tambahkan perasa black forest, dan kocok hingga rata. Selanjutnya, lelehkan dark coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuang semua ya? Iya, semuanya. Oke. Habis itu kita Berarti ini aku taruh belakang ya. jangan lupa. Oke. Oke, sambil aku mixer boleh. Ini ada loyang yang udah diolesin margarin, dilapisin sama baking paper. Oke. Ini udah ya? Ya, tinggal ditempelin aja mereka. Tempelin gini? Iya, satu aja cukup. Oke. Kalau adonannya udah mengembang dan ngeblend, ini udah bisa dituangkan. Dituang. Hah? Nih. Oh iya. Nan, ngomongin tentang coklat, kamu tuh kalau misalnya lagi sedih, lagi bete gitu, kamu suka makan coklat juga gak sih? Suka. Aku lebih suka white coklat tapi. Oh gitu. Terus kamu kalau ini, kamu belajar sendiri atau memang karena mama suka masak, terus jadi kamu ikutan masak atau gimana? Karena awalnya mama suka masak, terus jadi aku lihat-lihat penasaran dan kebetulan karena suka coklat, jadi dari situ aku belajar. Oke. Menu favorit kamu berarti apa tadi? Menu favorit aku di sini dessert box yang rasa coklat. Oke. Pas banget. Ini berarti kamu seberapa sering bikin dessert box dalam seminggu? Jadi seminggu ini aku buat biasanya untuk stok 1 minggu itu. Jadi aku Wow. buat itu sekitar 6 box atau 6 toples. Wah, boleh dong berarti kasih tips ke aku gimana caranya bikin dessert box biar nggak gagal. Biar nggak gagal itu kuncinya cuma di kesabaran. Oke. Karena dessert box itu kan ada tingkatan lapisannya gitu kan. Nah, setiap lapisannya itu levelnya berbeda-beda. Ada yang nunggu harus dituangkan saat panas-panasnya, dan ada juga yang benar-benar harus ditunggu ketika dingin gitu. Oh, jadi ya emang mau nggak mau harus sabar. Kalau Iya, nggak sabar benar. nanti gagal. Ini berarti tinggal dikukus. Iya, kukus kita masukkan ke dalam langsung ya. Berapa lama? Kurang lebih 20 menit 20 lamanya. menit? Iya. Nah, kalau misalnya kan kalau masuk langsung ini kan nggak kelihatan nih udah jadinya atau belum. Kayak gitu biasanya kamu gimana sih tipsnya? Aku intip aja sih kayak beberapa menit, misalnya di pertengahan itu aku intip. Nanti kalau boleh misalnya- dibuka gitu-gitu? Iya, boleh. Nanti bisa kelihatan apakah si bolu kukus ini, si brownies kukus ini udah ngembang apa belum kayak gitu. Oke, Nah, berarti ini 20 menit kita kalau masak. ngembang itu tandanya berhasil. Semoga kita berhasil. Harusnya sih Oke. berhasil karena udah ada nanda. Terus kita bikin apa nih, Nan? Oke, sampai ini nunggu dikukus, kita bisa buat lapisan keempat paling atas. Oke. Nah, kenapa buat lapisan keempat yang paling atas? Karena dia harus keadaan dalam kondisi dingin gitu.
Oke, selanjutnya kita potong si brownies kukusnya ini ya. Oke. Kita ambil dulu nih. Sorry. Dalam sini. Nah, cara potongnya itu kita ukur sesuai dengan toplesnya. Oh ya, biar pas masuk ke dalam toplesnya juga ya. Betul. Caranya kita seperti ini, tapi jangan ngepas dengan si toplesnya ini. Jadi kita harus lebihkan dari ukuran toplesnya itu. Oh, biar Supaya nanti saat kita masukkan kuenya itu benar-benar padat gitu, nggak ada ruang. Jadi nanti lapisan kedua nggak akan masuk ke bawah gitu. Kamu tahu nggak sih sejarah brownies itu? Enggak. Jadi brownies itu sebenarnya adalah produk gagal. Awalnya ini adalah makanan yang dianggap bantet sama si pencipta, tapi ternyata pas diicip-icip enak. Nah, brownies ini kan juga punya sejarah panjang nih. Kenapa akhirnya kayak sekarang gitu, nggak cuma sekedar disajikan ada brownies kukus, ada brownies panggang, brownies bakar dan segala macam. Plus sampai ini dessert box juga jadi ada padu padannya. Sekarang kayaknya nggak seru kalau kita udah masak brownies, tapi kita nggak tahu sejarah panjang tentang brownies itu sendiri. Banyak cerita seputar asal-usul brownies, dan yang paling tenar adalah cerita bahwa kue brownies sebenarnya tercipta dari sebuah kesalahan pembuatan kue. Konon seorang koki keliru menambahkan coklat leleh ke dalam sekumpulan biskuit. Ada juga cerita bahwa brownies tercipta dari seorang juru masak yang ingin membuat kue tapi tidak memiliki tepung dalam jumlah banyak. Dan mitos yang melegenda lainnya adalah cerita tentang seorang ibu rumah tangga di Bangor, Maine yang membuat kue coklat tetapi lupa menambahkan bubuk kue. Ketika kuenya jadi tapi tidak sempurna, ia pun tetap memotongnya dan menyajikan potongan kue tersebut. Ini kita tuangkan pas lagi panas-panasnya. Oke. Aman ya pokoknya. Pokoknya selama lapisannya dia nggak meresap ke bawah berarti lapisan pertama aku aman. Iya, tapi artinya padat. Oke. Cukup. Ini nanti dia harus nunggu sampai ini 5 juga. sampai 10 menit sampai benar-benar ngeset. Wah, jadi emang benar ya, berarti emang bikin dessert box ini kuncinya satu, sabar. Sambil menunggu dessert box buatan saya mengeras, saya pun diajak Nanda membuat brownies panggang nih. Ingin tahu rasanya brownies panggang yang saya buat? Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.